Genap 4 tahun, aku dipaksa membiayai semua kebutuhan hidup anak dan menantuku, dengan mewajibkan setor 7 juta, ya 7 juta. Dalam setiap bulannya, jumlah yang teramat besar bagi orang macam aku. Dengan kerja keras membanting tulang tidak kenal waktu. Sebelum subuh aku masak di warung makan Bu Titik, siang di rumah Bu Hendra habis Isya, aku membantu warung Kang Sumar hingga pukul 11 malam. Sedangkan mereka bersantai ria. Sesuatu yang tidak sengaja terjadi, aku menyenggol guci dan pecah, menantuku keluar dan membentak, "Hai nenek tua, guci itu lebih mahal dibanding kamu, tahu?" Saat itu pula, aku pergi. Sebelum lanjut, aku berdoa, semoga saudaraku semua senantiasa sehat dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, tinggalkan komen di kolom komentar, agar kami tahu ceritaku ini telah sampai di tempat saudaraku. Udara subuh di Semarang selalu memiliki aroma yang khas. Perpaduan antara embun yang masih enggan meninggalkan dedaunan dan uap aspal yang mulai menghangat. Bagi Sinta Arjunawati, wanita berusia 60 tahun yang garis-garis di wajahnya melukiskan peta ketabahan, udara itu adalah penanda dimulainya sebuah perjuangan tanpa jeda. 4 tahun lalu, Tuhan telah memanggil suaminya, Totok Baskoro, meninggalkan Sinta seorang diri untuk menjadi nahkoda bagi kapal keluarga yang kini hanya berisi dirinya dan Rangga, putra semata wayang mereka. Sejak saat itu, fajar bukan lagi sekadar pergantian malam menjadi siang, melainkan genderang perang yang harus ia menangkan setiap hari. Sebelum kokok ayam jantan terakhir terdengar dari kampung sebelah, Sinta sudah berada di dapur kecil warung makan milik Bu Titik. Tangannya yang keriput namun cekatan bergerak lincah di atas wajan besar yang panas. Aroma bawang putih dan kemiri yang ditumis menyebar, membangunkan selera siapapun yang menghirupnya. Ia memasak nasi uduk, membuat kuah soto yang bening namun kaya rempah, dan menggoreng aneka lauk pauk. Bu Titik, pemilik warung yang berbadan subur dan selalu ceria, seringkali hanya bisa menggelengkan kepala melihat kegigihan Sinta. "Sinta, tanganmu itu sepertinya diberkahi Gusti Allah. Masakanmu selalu membuat orang kangen untuk kembali," puji Bu Titik pagi itu, sambil menyerahkan amplop upah harian. Sinta hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih menunjukkan rasa syukur daripada kebanggaan. "Biasa saja, Bu. Yang penting bisa untuk menyambung hidup." Di balik kalimat sederhana itu, tersimpan beban yang tak pernah ia perlihatkan. Selepas dari warung Bu Titik, langkah Sinta tidak pernah menuju rumah untuk beristirahat. Ia akan berjalan kaki menuju kompleks perumahan elit di seberang jalan raya, tempat Bu Hendra tinggal. Di sana, tugasnya berganti. Tumpukan pakaian kotor sudah menantinya, bersama dengan lantai rumah yang luas dan perabotan yang harus dibersihkan dari debu. Panas dari setrika seolah menjadi sahabatnya, mengalirkan kehangatan yang ironisnya tidak pernah ia rasakan di rumahnya sendiri. Bu Hendra, wanita karir yang sibuk namun baik hati, sering merasa iba. "Bu Sinta, istirahat dulu, minum teh dulu, jangan dipaksa," ujarnya suatu siang, melihat keringat membasahi pelipis Sinta. Namun, Sinta selalu menolak dengan halus. Baginya, setiap menit adalah rupiah, dan rupiah adalah napas bagi keluarganya. Matahari mulai condong ke barat saat ia menyelesaikan pekerjaannya di rumah Bu Hendra. Namun, hari Sinta masih jauh dari usai. Selepas sholat Isya, ia sudah harus berada di angkringan sederhana milik Kang Sumar di sudut jalan yang ramai. Di bawah temaram lampu teplok, ia membantu Kang Sumar melayani pembeli, membakar sate usus, dan menyajikan wedang jahe. Suara tawa, obrolan politik kelas warung kopi, dan alunan lagu dangdut dari radio tua menjadi musik pengiring malamnya. Ia bergerak tanpa lelah, seolah tenaganya adalah sumur tanpa dasar. Malam itu, sekitar pukul 11, Kang Sumar menepuk pundaknya. "Sudah, Sin. Pulanglah. Kamu kelihatan lelah sekali." Kang Sumar menyodorkan sebungkus wedang jahe hangat untuk menghangatkan badan di rumah. Sinta menerimanya dengan anggukan terima kasih. Ia berjalan pulang menyusuri jalanan Semarang yang mulai lengang. Lampu-lampu kota memantulkan bayangan langkahnya yang sedikit gontai. Dalam kesunyian malam, ia sering teringat pada almarhum suaminya. Dulu, Totok yang akan menjemputnya, memboncengnya di motor tua mereka sambil bersenandung kecil. Kini, hanya ada dinginnya malam dan beban di pundak yang terasa semakin berat setiap kali ia mendekati pintu rumahnya sendiri. Ia tahu, kedamaian adalah barang mahal di rumahnya sendiri,
dan malam ini ia mungkin harus membayarnya lagi dengan sisa-sisa kesabarannya. Pintu rumah bercat biru pudar itu terbuka dengan derit pelan. Aroma pengap dan sisa asap rokok menyambut Sinta, kontras dengan aroma wedang jahe di tangannya. Di ruang tengah, televisi menyala dengan volume cukup keras, menayangkan sinetron larut malam. Di sofa, Rangga, putranya yang berusia 25 tahun, tergeletak dengan ponsel tergenggam erat di dada. Matanya terpejam, namun napasnya yang teratur menandakan ia hanya tertidur kelelahan setelah seharian bertarung di dunia maya. Sinta menghela napas panjang. Ijazah diploma 3 ekonomi yang dibingkai rapi di dinding seolah mengejek keadaan. Dari dalam kamar, terdengar suara manja yang memecah keheningan. Siapa itu? Ibu sudah pulang? Lani Harbani, menantu Sinta, muncul dari balik pintu kamar. Ia mengenakan daster sutra tipis yang terlihat mahal, rambutnya digulung handuk. Wajahnya yang cantik tampak cemberut. Bu, AC di kamar kok jadi panas? Ya? Kayaknya freonnya habis. Besok panggil tukang servis. Ya? Sekalian tagihan internet bulan ini sudah muncul. Loh, jangan sampai telat bayar, nanti koneksiku lemot buat streaming drama Korea. Sinta hanya mengangguk pelan, rasa lelah di tubuhnya seolah berlipat ganda mendengar rentetan permintaan itu. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana harinya, tidak ada tawaran untuk dibuatkan minum. Hanya ada daftar tugas dan tagihan yang harus ia selesaikan. Lani adalah ratu. Di istana kecil yang dibangun dari keringat Sinta. Sejak menikah dengan Rangga setahun lalu, ia tidak pernah sekalipun berusaha mencari pekerjaan atau membantu meringankan beban mertuanya. Baginya, rumah ini adalah hotel pribadi, dan Sinta adalah manajer sekaligus petugas kebersihannya. Dan ini, Bu, lanjut Lani sambil menunjuk tumpukan piring kotor di wastafel dapur. Aku tadi pesan makanan online, tolong dibereskan, ya. Aku mau maskeran dulu sebelum tidur. Tanpa menunggu jawaban, Lani kembali masuk ke dalam kamar, meninggalkan Sinta yang berdiri mematung di ambang pintu. Rangga, yang terbangun oleh suara Lani, hanya menggeliat kecil. Bu, sudah pulang? Tanyanya dengan suara serak. Ia melihat tumpukan piring kotor, lalu menatap ibunya. Ada sedikit rasa bersalah di matanya, namun itu cepat sekali lenyap, terkalahkan oleh rasa malas dan ketakutannya pada sang istri. Biar nanti saja, Bu. Ibu istirahat saja dulu. Kalimat itu terdengar seperti bentuk perhatian. Namun Sinta tahu, itu hanyalah cara Rangga untuk menunda pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Sinta tidak menjawab. Ia meletakkan wedang jahe dari Kang Sumar di atas meja, lalu berjalan menuju dapur. Suara gemericik air dari keran menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi rumah itu, selain suara dari televisi. Ia mencuci piring-piring itu satu persatu, tangannya yang pegal terasa perih saat terkena sabun cuci. Dalam diam, ia bertanya-tanya di mana letak kesalahannya dalam mendidik Rangga. Anaknya yang dulu penurut dan penuh perhatian, kini menjadi pria tak berdaya di bawah kendali istrinya. Setiap hari adalah panggung yang sama. Lani akan bangun siang, menghabiskan waktu dengan ponselnya, memesan barang-barang online dengan sistem bayar di tempat yang uangnya selalu ia minta dari Sinta, lalu mengeluh tentang segala sesuatu yang tidak sempurna di rumah itu. Sementara Rangga, ia akan menghabiskan waktunya bermain game, sesekali keluar bersama teman-temannya, dan pulang dengan napas berbau alkohol. Semua biaya hidup, mulai dari tagihan listrik, air, cicilan motor Rangga, hingga pulsa dan paket data Lani, semua berasal dari 3 sumber penghasilan Sinta. Ironisnya, di rumah itu, posisinya adalah yang paling rendah. Ia adalah penyedia segalanya, namun tak punya hak suara. Malam itu, sambil membilas piring terakhir, Sinta menatap bayangannya di jendela dapur yang gelap. Wajah lelah itu seolah bertanya kepadanya, sampai kapan semua ini akan bertahan? Langit Semarang sore itu berwarna kelabu pekat, menggantung rendah seolah ikut merasakan beban di pundak Sinta. Hujan deras yang turun sejak siang membuat semua pekerjaan terasa lebih berat. Pakaian setrikaan di rumah Bu Hendra menjadi lebih lembab, dan perjalanan menuju angkringan Kang Sumar harus ditempuh dengan perjuangan ekstra menembus genangan air. Sinta tiba di rumah hampir tengah malam, tubuhnya basah kuyup dan menggigil kedinginan. Tenaganya benar-benar terkuras habis. Di dalam rumah, suasana terasa tegang.
Lani duduk di sofa dengan wajah masam, sementara Rangga berdiri di sudut ruangan, tampak serba salah. Rupanya, koneksi internet mati karena ada perbaikan kabel di area mereka, dan Lani tidak bisa menonton episode terbaru drama kesayangannya. Sinta tidak punya energi untuk menanggapi atmosfer negatif itu. Satu-satunya yang ia inginkan hanyalah segelas minuman hangat untuk meredakan dingin yang menusuk tulangnya. Ia teringat wedang jahe pemberian Kang Sumar semalam yang masih tersisa sedikit di dalam teko. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju dapur. Ruang tengah yang remang-remang membuatnya tidak begitu awas dengan sekelilingnya. Saat melintasi sudut ruangan, kakinya yang lelah tanpa sengaja menyenggol sebuah meja kecil. Di atas meja itu, bertengger sebuah guci keramik berwarna biru dengan motif bunga lili, barang yang baru dibeli Lani secara online beberapa hari lalu. Praaang. Suara keramik yang pecah berderai di lantai terdengar begitu nyaring, memecah keheningan malam dan seketika menyentak semua orang. Sinta terkesiap, jantungnya berdebar kencang. Ia menunduk dan melihat pecahan guci itu berserakan di kakinya. Lani melompat dari sofa, matanya melotot penuh amarah. "Guciku!" teriaknya histeris. Ia menunjuk Sinta dengan jari gemetar. "Ibu ini bagaimana sih? Jalan tidak pakai mata, ya? Tahu tidak, guci itu harganya mahal. Ibu pikir uang bisa dicari dengan mudah?" Sinta tergagap, mencoba menjelaskan. "Maaf, Lan. Ibu tidak sengaja. Tadi gelap, dan ibu." "Alasan. Selalu saja alasan," potong Lani dengan nada tinggi. Wajah cantiknya kini berubah mengerikan. "Orang tua tidak berguna. Seharian kerja hasilnya cuma cukup buat makan. Sekarang malah merusak barang. Memang benar, orang miskin itu cuma bisa bikin susah. Kalau tidak bisa ganti, jangan harap bisa hidup tenang di sini." Kata-kata itu, lebih tajam dari pecahan keramik manapun, menusuk langsung ke ulu hati Sinta. Orang tua tidak berguna. Orang miskin bikin susah. Hatinya terasa remuk, hancur berkeping-keping sama seperti guci di lantai. Seluruh pengorbanannya, keringatnya dari subuh hingga tengah malam, semua seolah tak ada artinya. Ia menatap Rangga, mencari sedikit pembelaan dari putra yang telah ia lahirkan dan besarkan dengan seluruh cintanya. Namun, Rangga hanya menunduk. Ia diam 1000 bahasa. Ketakutannya pada Lani telah melumpuhkan baktinya sebagai seorang anak. Keheningan Rangga adalah pukulan terakhir yang menghancurkan pertahanan Sinta. Air mata yang selama ini ia bendung rapat-rapat, akhirnya tumpah juga. Namun, itu bukan air mata kesedihan biasa, melainkan air mata kekecewaan yang mendalam. Di tengah isak tangisnya yang tertahan, Sinta tidak lagi melihat Lani atau Rangga. Ia melihat dirinya sendiri, seorang wanita tua yang diperas tenaganya, diinjak-injak harga dirinya di rumahnya sendiri. Malam itu, di antara serpihan guci yang berserakan, sesuatu di dalam diri Sinta ikut pecah. Bukan hanya kesabarannya, tetapi juga harapannya bahwa suatu saat nanti segalanya akan membaik. Ia menyadari, harapan itu adalah ilusi. Tidak akan ada yang berubah jika ia tidak mengubahnya sendiri. Dalam remuk redam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk, dingin dan kokoh seperti batu karang. Pagi setelah insiden guci pecah datang tanpa warna. Sinta tetap menjalankan rutinitasnya, namun jiwanya terasa kosong. Ia bergerak seperti mesin, memasak, mencuci, dan menyetrika dengan pikiran yang melayang jauh. Kata-kata kasar Lani terus terngiang di telinganya. Sementara kebisuan Rangga terasa seperti sayatan luka yang tak kunjung kering. Ia tidak lagi menangis, air matanya seolah sudah habis terkuras semalam. Yang tersisa hanyalah keheningan yang dingin dan sebuah tekad yang membara dalam diam. Siang itu, saat sedang menjemur pakaian di halaman belakang rumahnya yang sempit, Bu Rini, tetangga sebelah yang rumahnya hanya dipisahkan oleh dinding bata, menghampirinya. Bu Rini, wanita parubaya yang ramah dan peka, semalam samar-samar mendengar keributan dari rumah Sinta. Ia tidak ingin ikut campur, namun wajah Sinta yang sembab dan tatapannya yang kosong pagi itu membuatnya tak tega. "Bu Sinta, kelihatannya pucat sekali." "Sakit?" sapa Bu Rini dengan lembut, pura-pura sedang mencabuti rumput liar di dekat pagar. Sinta mencoba tersenyum, namun yang keluar hanyalah sebuah lengkungan getir di bibirnya. "Hanya sedikit lelah, Bu Rini."
Bu Rini menatapnya lekat. Sinta, kita ini sudah bertetangga puluhan tahun. Saya tahu mana lelah fisik, mana lelah batin. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Siapa tahu saya bisa bantu. Kehangatan dalam suara Bu Rini akhirnya meruntuhkan sedikit dinding pertahanan Sinta. Dengan suara lirih, ia menceritakan kejadian semalam, bukan untuk mengadu, melainkan untuk melepaskan sesak yang menghimpit dadanya. Ia tidak menyalahkan siapapun, ia hanya menceritakan fakta tentang guci yang pecah dan hati yang remuk. Bu Rini mendengarkan dengan saksama, sesekali menghela napas prihatin. Ia tidak memberikan nasihat yang menggurui atau komentar yang menghakimi. Setelah Sinta selesai bercerita, Bu Rini terdiam sejenak, seolah sedang menimbang kata-kata. Begini, Sinta, ujarnya kemudian dengan nada serius namun tetap bersahabat. Saya tidak mau ikut campur urusan keluargamu. Tapi, saya juga tidak tega melihatmu terus-terusan seperti ini. Kamu berhak untuk tenang dan dihargai. Kebetulan, keponakan saya punya beberapa kamar kontrakan di daerah Candi Lama. Tempatnya bersih, aman, dan lingkungannya tenang. Bentuknya seperti kopel bertingkat, khusus untuk keluarga kecil atau ibu-ibu seperti kita. Sinta mengangkat wajahnya, menatap Bu Rini dengan sorot mata bertanya. Di dalamnya ada satu kamar tidur, dapur kecil, dan kamar mandi. Gerbangnya selalu ditutup jam 10 malam, jadi aman. Penjaganya juga ada, namanya Manto, orangnya baik, lanjut Bu Rini. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau. Hanya 1 juta rupiah sebulan. 1 juta rupiah. Angka itu berdengung di telinga Sinta. Ia langsung membuat perhitungan cepat di dalam kepalanya. Di rumah ini, setiap bulan ia harus mengeluarkan lebih dari 7 juta rupiah untuk menutupi semua kebutuhan dan cicilan. Tagihan listrik yang membengkak karena AC Lani, tagihan internet, cicilan motor Rangga, belum lagi biaya makan dan keinginan-keinginan Lani yang tak ada habisnya. 1 juta. Angka itu terdengar seperti sebuah kemerdekaan. Tempatnya tidak jauh dari sini, masih 1 kecamatan. Kamu tetap bisa kerja di tempat Bu Titik dan Bu Hendra. Angkot juga gampang, tambah Bu Rini, seolah bisa membaca keraguan di benak Sinta. Tawaran itu, yang datang di saat yang paling tepat, terasa seperti sebuah jawaban dari langit. Sebuah pintu yang dibukakan Tuhan di tengah lorong kehidupannya yang gelap dan buntu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta merasakan secercah harapan. Harapan untuk bisa bernapas lega, harapan untuk bisa tidur nyenyak tanpa dihantui tagihan dan caci maki. Ia menatap Bu Rini, dan di matanya yang lelah, kini ada seberkas cahaya baru. Keputusannya yang semalam masih samar, kini menjadi jelas dan mantap. Ia akan pergi. Bukan untuk lari dari masalah, tetapi untuk lari menuju ketenangan jiwanya sendiri. Keputusan telah dibuat. Kini, yang tersisa adalah pelaksanaan. Sinta tahu ia harus bergerak cepat dan senyap, seperti seorang prajurit dalam misi rahasia. Ia tidak ingin ada drama, tidak ingin ada pertengkaran perpisahan yang hanya akan menguras sisa tenaganya. Ia hanya ingin pergi, menghilang dari kehidupan yang menyakitkan itu dengan tenang. Dengan bantuan Bu Rini, ia mendapatkan nomor telepon Manto, penjaga kontrakan. Sore harinya, dengan alasan hendak membeli obat di apotek, Sinta diam-diam pergi melihat lokasi kontrakan di Candi Lama. Tempat itu persis seperti yang digambarkan Bu Rini. Sebuah bangunan 2 lantai yang bersih dan terawat, dengan deretan pintu kamar yang rapi. Manto menyambutnya dengan ramah dan menunjukkan sebuah kamar kosong di lantai bawah. Ruangannya memang tidak besar, hanya cukup untuk 1 tempat tidur, sebuah lemari kecil, dan sebuah meja. Dapurnya mungil, kamar mandinya bersih. Sederhana, namun Sinta bisa merasakan kedamaian di tempat itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung memberikan uang panjar untuk 1 bulan sewa. Saya akan pindah dalam beberapa hari ini, Mas Manto. Mungkin malam-malam, supaya tidak merepotkan, ujar Sinta. Manto mengangguk mengerti, tidak banyak bertanya. Misi selanjutnya adalah mengemas barang. Ini adalah bagian yang paling sulit. Ia harus melakukannya sedikit demi sedikit. Saat Rangga dan Lani sedang tidak berada di rumah, atau saat mereka sudah tertidur lelap. Ia memulai dengan pakaian-pakaiannya, memasukkannya ke dalam tas besar yang ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Lalu beberapa peralatan masak penting,
piring dan gelas favoritnya, dan bingkai foto almarhum suaminya yang selalu ia letakkan di samping tempat tidur. Setiap barang yang ia sentuh seolah membawa kenangan, baik manis maupun pahit. Ia harus menahan air matanya berkali-kali, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah demi kebaikannya. 2 hari kemudian, Sinta mengurus surat pindah. Ia mendatangi Pak RT, menjelaskan situasinya dengan jujur namun singkat. Pak RT, yang sudah lama mengenal keluarga Sinta, tampak memahami dan tanpa banyak birokrasi, ia memberikan surat pengantar yang diperlukan. Proses di kelurahan pun berjalan lancar. Semua seolah dipermudah jalannya. Malam terakhirnya di rumah itu terasa sangat panjang. Ia memasak makan malam seperti biasa. Lani mengeluh masakannya terlalu asin, sementara Rangga makan dengan cepat lalu kembali tenggelam dalam ponselnya. Sinta tidak menanggapi. Ia hanya mengamati keduanya dalam diam, mencoba merekam wajah mereka dalam ingatannya. Ada rasa sakit, namun juga ada kelegaan yang aneh. Setelah memastikan keduanya tertidur pulas, sekitar pukul 2 dini hari, Sinta memulai langkah terakhirnya. Ia memesan sebuah taksi online untuk datang tepat pukul 3 pagi di ujung gang, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan sangat hati-hati, ia mengeluarkan 2 tas besar dan 1 kardus berisi barang-barangnya. Jantungnya berdebar kencang setiap kali lantai kayu berderit. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak di ruang tengah. Ia memandangi wajah Rangga yang tertidur di sofa. Wajah putranya yang damai dalam tidur, seolah tanpa beban. Secari kertas telah ia siapkan di atas meja. Isinya singkat, ibu pergi mencari ketenangan. Jaga dirimu baik-baik dan jadilah suami yang bertanggung jawab. Jangan cari ibu. Tepat pukul 3, taksi pesanannya tiba. Dengan bantuan sopir taksi, ia memasukkan barang-barangnya. Saat mobil mulai melaju meninggalkan gang yang gelap itu, Sinta menoleh ke belakang. Ia melihat rumah bercat biru pudar itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah perasaan lega yang membuncah. Ia telah melepaskan jangkar yang selama ini menahannya di lautan penderitaan. Fajar sebentar lagi akan tiba, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta merasa ia akan menyambutnya sebagai manusia yang merdeka. Kepanikan di rumah bercat biru pudar itu baru dimulai sekitar pukul 10 pagi. Lani terbangun dengan perut lapar dan mendapati dapur kosong melompong, tidak ada sarapan yang tersedia. Dengan kesal, ia membangunkan Rangga yang masih tertidur di sofa. "Rangga, bangun. Ibumu kemana? Kok tidak masak sarapan?" omel Lani sambil mengguncang tubuh suaminya. Rangga membuka mata dengan malas. "Mungkin ke pasar, atau sudah berangkat kerja," jawabnya enteng. Namun, hingga siang hari, Sinta tak kunjung pulang. Ponselnya tidak aktif saat dihubungi. Saat itulah Rangga melihat secari kertas di atas meja. Tangannya gemetar saat membaca tulisan tangan ibunya yang rapi. Wajahnya langsung pucat pasi. "Kenapa, Rangga? Surat dari siapa?" tanya Lani penasaran. Rangga memberikan surat itu kepada Lani. Setelah membacanya, Lani terdiam sejenak, lalu mendengus. "Halah, paling-paling cuma drama. Nanti juga pulang sendiri kalau uangnya sudah habis. Memangnya dia bisa hidup tanpa kita?" ujarnya dengan angkuh, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai menjalari hatinya. Hari pertama tanpa Sinta, mereka masih bisa bertahan dengan memesan makanan online. Hari kedua, mereka mulai merasa kerepotan. Pakaian kotor menumpuk, rumah mulai berantakan. Hari ketiga, bencana yang sesungguhnya dimulai. Pagi itu, seorang petugas dari perusahaan listrik datang dan memutus aliran listrik di rumah mereka. Rupanya, tagihan sudah menunggak selama 2 bulan. Lani menjerit histeris saat AC dan televisinya mati. "Bagaimana ini, Rangga? Aku tidak bisa hidup tanpa AC." Rangga, yang juga sama bingungnya, hanya bisa berjanji akan mengurusnya. Namun, ia tidak punya uang sepeser pun. Siang harinya, giliran petugas perusahaan air yang datang dengan surat peringatan pemutusan. Sorenya, saat sedang mencoba mengisi paket data dengan sisa pulsa terakhirnya, Lani baru sadar tagihan internet juga sudah jatuh tempo. Surga kecil yang selama ini mereka nikmati ternyata berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Dan fondasi itu kini telah pergi. Mereka baru menyadari bahwa semua kenyamanan yang mereka anggap sebagai hal yang wajar
adalah hasil dari kerja keras Sinta dari 3 tempat berbeda. Puncak dari badai itu datang seminggu kemudian. 2 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam datang, mengetuk pintu rumah mereka dengan keras. Mereka adalah debt collector dari perusahaan pembiayaan. "Selamat siang. Kami mencari Bapak Rangga Baskoro. Ada tunggakan cicilan motor selama 3 bulan yang belum dibayar," ujar salah satu pria itu dengan nada datar namun mengintimidasi. Rangga keluar dengan wajah ketakutan. Ia mencoba bernegosiasi, meminta waktu, namun kedua pria itu tidak bergeming. "Peraturan perusahaan, Pak. Kalau dalam 3 hari tidak ada pembayaran, motor terpaksa kami tarik." Ancaman itu membuat lutut Rangga lemas. Motor itu adalah satu-satunya harta sekaligus sarana transportasinya. Di tengah kepanikan itu, Lani justru menambah runyam masalah. Ia keluar dan ikut campur dengan gaya arogannya, yang tentu saja hanya membuat situasi semakin panas. Setelah para penagih utang itu pergi dengan meninggalkan ancaman, Rangga dan Lani akhirnya terlibat dalam pertengkaran hebat. Saling menyalahkan, saling menuduh. "Ini semua gara-gara ibumu pergi," teriak Lani. "Bukan. Ini semua gara-gara gaya hidupmu yang boros dan kemalasanku," balas Rangga, sebuah pengakuan yang terlambat. Rumah yang dulu hanya diisi oleh omelan Lani, kini penuh dengan teriakan frustrasi dan keputusasaan. Mereka terperangkap dalam sangkar emas yang kini telah kehilangan kilaunya, dan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Badai tagihan itu adalah pelajaran pertama mereka tentang kerasnya realita. Tekanan finansial dan pertengkaran yang tak berkesudahan mendorong Rangga ke titik terendah dalam hidupnya. Siang hari ia habiskan untuk tidur atau berkeliling tak tentu arah menghindari para penagih utang, sementara malam hari ia tenggelamkan dalam botol-botol minuman keras murah bersama teman-temannya. Ia mencoba melupakan masalah, namun alkohol hanya membuatnya semakin terpuruk. Wajahnya yang dulu bersih kini tampak kusam, tubuhnya kurus, dan matanya selalu terlihat sayu. Suatu sore yang terik, dalam keadaan setengah mabuk dan kantong yang benar-benar kosong, Rangga berjalan tanpa tujuan di sekitar kawasan kota lama Semarang. Ia duduk di salah satu bangku taman, memandangi bangunan-bangunan tua yang megah, merasa dirinya begitu kecil dan tak berarti. Tiba-tiba, sebuah suara lembut menyapanya, suara yang terasa begitu akrab namun sudah lama tak ia dengar. "Rangga? Kamu Rangga Baskoro, kan?" Rangga mengangkat kepalanya. Di depannya berdiri seorang wanita muda berpenampilan rapi dengan senyum ramah di wajahnya. Butuh beberapa detik bagi otaknya yang berkabut untuk mengenali siapa wanita itu. Rani, mantan pacarnya semasa kuliah dulu. Wanita yang pernah sangat ia cintai, namun ia tinggalkan demi Lani yang lebih glamor. Rani tampak terkejut melihat penampilan Rangga yang begitu berantakan. "Ya Tuhan, Rangga, kamu kenapa jadi seperti ini?" tanyanya dengan nada tulus yang prihatin, bukan menghakimi. Rasa malu seketika menyergap Rangga. Ia ingin lari dan bersembunyi, namun kakinya terasa terpaku di tempat. Di hadapan Rani yang kini terlihat sukses dan bahagia, ia merasa seperti pecundang sejati. Aku baik-baik saja," jawabnya dengan suara parau. Rani tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan ia sama sekali tidak percaya. Ia duduk di samping Rangga, menjaga jarak yang sopan. "Aku dengar ibumu sudah tidak tinggal bersamamu lagi. Apa itu benar?" Rangga terkejut. "Kamu tahu dari mana?" "Semarang ini tidak besar, Rangga. Bu Rini itu masih kerabat jauh ibuku. Ceritanya sampai juga ke telingaku," jelas Rani. Aku turut prihatin. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Rangga menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata Rani. "Aku ingat dulu," kata Rani memecah kesunyian, suaranya terdengar menerawang. "Kamu pernah bilang ingin punya usaha sendiri, ingin membuat ibumu bangga. Kamu punya banyak sekali ide cemerlang. Kamu bilang, kamu tidak akan pernah membiarkan ibumu bekerja keras sampai tua. Apa yang terjadi dengan semua mimpi itu, Rangga?" Kata-kata Rani seperti belati tajam yang menusuk langsung ke kesadaran Rangga. Gema dari masa lalunya, dari janji-janji yang pernah ia ucapkan dengan penuh semangat, kini kembali menghantuinya. Ia teringat betapa bangganya sang ibu saat ia lulus kuliah. Ia teringat betapa besar harapan yang diletakkan di pundaknya. Dan ia telah menghancurkan semua itu. Aku salah jalan, Ran,"
bisik Rangga, suaranya bergetar menahan tangis. Rani menatapnya dengan iba. Belum terlambat untuk kembali, Rangga. Selama kamu masih bernapas, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi, kamu harus memulainya dari dirimu sendiri. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti lari dari masalah. Hadapi semuanya. Demi dirimu, dan demi ibumu yang pasti sangat merindukanmu. Setelah mengucapkan itu, Rani bangkit. Aku harus pergi. Semoga kamu baik-baik saja. Ia menepuk pundak Rangga pelan sebelum berlalu pergi, meninggalkan Rangga yang termangu sendirian. Pertemuan singkat itu, kata-kata sederhana dari Rani, terasa seperti tamparan keras yang menyadarkannya dari mimpi buruk yang panjang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Rangga tidak merasa marah atau putus asa. Ia merasa malu. Dan rasa malu itu, ternyata, adalah percikan pertama yang menyalakan kembali api kesadaran di dalam jiwanya yang padam. Pertemuan dengan Rani menjadi titik balik bagi Rangga. Malam itu, ia tidak pergi minum-minum. Ia pulang ke rumah, menghadapi pertengkaran dengan Lani dengan kepala dingin, lalu mengurung diri di kamar. Bayangan wajah ibunya yang lelah dan kata-kata Rani yang menusuk terus berputar di kepalanya. Ia sadar, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus berubah. Keesokan paginya, Rangga membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Menelan gengsinya dan mulai mencari pekerjaan. Pekerjaan apapun, asalkan halal dan bisa menghasilkan uang. Ia membuka kembali lemari, mencari kemeja lamanya yang masih layak pakai, merapikan rambutnya, dan mulai berkeliling kota Semarang dengan berjalan kaki, memasukkan surat lamaran ke setiap tempat yang memasang pengumuman lowongan kerja. Penolakan demi penolakan ia terima. Ijazah D3 ekonominya seolah tak berarti di tengah persaingan yang ketat. Beberapa perusahaan bahkan menolaknya secara terang-terangan karena penampilannya yang kurang meyakinkan. Namun, Rangga tidak menyerah. Ia teringat pada perjuangan ibunya yang tak kenal lelah, dan itu memberinya kekuatan. Setelah seminggu mencari tanpa hasil, ia mendengar informasi dari Kang Sumar, pemilik angkringan tempat ibunya dulu bekerja, yang ia temui secara kebetulan. Kang Sumar, yang prihatin dengan nasib Sinta, memberikan nasihat kebapakan kepada Rangga. Di pabrik seng daerah Serondol sedang butuh tenaga kerja, enggak. Kerjanya memang kasar, jadi buruh produksi. Tapi gajinya lumayan, cukup untuk memulai hidup baru. Coba saja ke sana, ujar Kang Sumar. Serondol, buruh pabrik. Pekerjaan itu jauh dari apa yang pernah ia impikan. Namun, saat ini, ia tidak punya pilihan. Dengan sisa harga diri yang ia miliki, Rangga berangkat ke pabrik seng itu. Ia mengikuti tes dan wawancara singkat, dan di luar dugaannya, ia diterima. Hari pertama bekerja adalah neraka baginya. Udara di dalam pabrik terasa panas dan menyesakan, penuh dengan debu dan suara mesin yang memekakkan telinga. Ia harus mengangkat lembaran-lembaran seng yang berat dan tajam, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Tubuhnya yang tidak terbiasa bekerja keras terasa remuk. Tangannya lecet dan melepuh. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, bercampur dengan debu seng yang menempel di kulit. Saat jam istirahat, ia duduk di sudut pabrik, makan nasi bungkus dengan lauk seadanya. Ia melihat buruh-buruh lain yang tertawa dan bercanda, wajah mereka sama lelahnya, namun tampak lebih tegar. Ia merasa terasing. Beberapa kali ia berpikir untuk menyerah dan pergi dari tempat itu. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia teringat tiga wajah. Wajah Lani yang menuntut, wajah Rani yang menasihati, dan yang paling kuat, wajah Sinta yang tersenyum tulus. Ia membayangkan bagaimana ibunya setiap hari menghadapi panasnya wajan, lelahnya menyetrika, dan kantuknya melayani di angkringan, semua itu tanpa mengeluh. Rasa malunya kembali membakar semangatnya. Ia menyelesaikan hari pertamanya dengan sisa-sisa tenaga. Saat menerima upah harian pertamanya, sejumlah uang yang tidak seberapa namun terasa begitu berharga, Rangga menatap lembaran uang itu dengan nanar. Ini adalah uang pertama yang ia hasilkan dengan keringatnya sendiri setelah sekian lama. Uang itu terasa panas di tangannya, sepanas api di pabrik seng, api yang tidak hanya melelehkan logam, tetapi juga perlahan-lahan meleburkan keangkuhan dan kemalasan di dalam dirinya. Ia tahu jalannya masih panjang, namun hari itu, ia telah mengambil langkah pertamanya di jalan pertobatan. Perlahan tapi pasti,
Rangga mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Setiap pagi ia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat hari sudah gelap. Tubuhnya yang dulu ringkih kini menjadi lebih berisi dan kuat. Meski lelah, ada kepuasan aneh yang ia rasakan setiap kali menerima upah. Ia mulai bisa membayar sebagian kecil dari utang-utangnya, dimulai dari tunggakan listrik dan air. Perubahan pada diri Rangga ternyata tidak membawa perubahan positif pada Lani. Sebaliknya, ia semakin sering mengeluh. Ia tidak suka suaminya pulang dengan bau keringat dan oli. Ia marah karena uang yang diberikan Rangga tidak cukup untuk memenuhi gaya hidupnya. Rumah mereka kini jarang dibersihkan, dan pertengkaran menjadi menu sehari-hari. Lani semakin sering pergi keluar rumah dengan alasan bertemu teman-teman lamanya, dan pulang larut malam dengan penampilan yang lebih mencolok dari biasanya. Rangga, yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan usahanya untuk memperbaiki keadaan, pada awalnya tidak menaruh curiga. Ia pikir, Lani hanya bosan dan butuh hiburan. Namun, beberapa rekan kerjanya di pabrik mulai berbisik-bisik. Mereka mengaku pernah melihat Lani di sebuah pusat perbelanjaan, berjalan mesra dengan seorang pria yang jelas bukan Rangga. Awalnya, Rangga tidak percaya. Ia membela istrinya, menganggap itu semua hanya gosip. Namun, benih keraguan mulai tertanam di hatinya. Suatu hari, ia memutuskan untuk pulang lebih awal dari pabrik dengan alasan sakit. Ia ingin memberikan kejutan kecil untuk Lani, mungkin mengajaknya makan di luar dengan sisa gajinya. Saat tiba di depan gang rumahnya, ia melihat motor Lani tidak ada di tempat. Namun, saat ia mendekati rumah, ia mendengar suara tawa cekikikan dari dalam. Bukan hanya suara Lani, tapi juga suara tawa seorang pria. Jantung Rangga berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Pemandangan di ruang tengah membuatnya terpaku. Lani sedang duduk di sofa, bersandar manja di bahu seorang pria asing yang tampak lebih tua dan kaya. Mereka sedang asyik menonton film di laptop, sambil berbagi semangkuk camilan. Keduanya tampak begitu mesra, begitu intim, seolah mereka adalah pasangan suami istri di rumah mereka sendiri. Dunia Rangga seakan runtuh seketika. Rasa lelah, sakit hati, dan pengkhianatan bergejolak menjadi satu dalam dadanya. Ia tidak berteriak, tidak mengamuk. Dengan langkah yang terasa berat, ia berjalan masuk. Seru sekali filmnya, ya? Ucap Rangga dengan suara dingin yang datar. Lani dan pria itu terlonjak kaget. Wajah Lani pucat pasi melihat kehadiran Rangga. Ia tergagap, mencoba mencari alasan, namun semua kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Pria itu dengan cepat bangkit dan mencoba kabur. Namun Rangga menghalangi jalannya. Tidak perlu terburu-buru, kata Rangga, tatapannya beralih ke Lani. Aku rasa, sudah tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Topengmu akhirnya terlepas juga, Lani. Tidak ada lagi air mata atau rasa sakit yang berlebihan. Yang dirasakan Rangga saat itu adalah kelegaan yang aneh. Seolah bisul yang selama ini menyiksanya akhirnya pecah juga. Ia melihat Lani bukan lagi sebagai istri yang ia takuti, melainkan sebagai orang asing yang telah menipunya. Pengkhianatan itu adalah tamparan terakhir yang menyadarkannya sepenuhnya. Ia tahu, pernikahannya sudah berakhir. Kini, yang harus ia lakukan adalah membersihkan puing-puingnya dan melanjutkan hidup. Konfrontasi di ruang tengah itu tidak berubah menjadi kekerasan fisik. Kemarahan Rangga telah membeku menjadi ketenangan yang menakutkan. Pria selingkuhan Lani, setelah beberapa saat yang canggung dan penuh ancaman diam dari Rangga, akhirnya diizinkan pergi. Ia kabur terbirit-birit, meninggalkan Lani untuk menghadapi suaminya sendirian. Rangga, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Lani memulai pembelaan dirinya dengan suara gemetar. Rangga tertawa, sebuah tawa kering tanpa humor. Tidak seperti yang aku lihat? Jadi mataku ini berbohong? Selama ini aku banting tulang di pabrik panas, pulang dengan tubuh remuk, sementara kamu bersenang-senang dengan pria lain di rumah yang cicilannya bahkan belum lunas? Penjelasan apa lagi yang kamu punya, Lani? Setiap kata yang diucapkan Rangga terasa seperti vonis. Lani tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rangga yang berbeda. Bukan lagi pria penakut yang bisa ia kendalikan, melainkan seorang lelaki yang terluka dan telah mencapai batasnya. Aku mau kita cerai, ucap Rangga dengan tegas. Kata,
Cerai, itu mengejutkan Lani. Ia pikir, Rangga akan marah, mengamuk, lalu pada akhirnya akan memaafkannya seperti biasa. Ia tidak pernah menyangka Rangga akan mengambil keputusan sejauh ini. Tiba-tiba, arogansinya runtuh, digantikan oleh kepanikan. Tidak, Rangga, jangan. Aku minta maaf. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Lani mencoba memohon, bahkan bersimpuh di kaki Rangga. Namun, hati Rangga telah membatu. Permintaan maaf tidak bisa memperbaiki pengkhianatan. Semuanya sudah selesai. Proses perceraian dan penyelesaian masalah mereka berlangsung alot dan menyakitkan. Lani, yang menyadari akan kehilangan semua kenyamanannya, mencoba menuntut harta Gonogini. Sebuah tuntutan yang konyol, mengingat semua yang mereka miliki adalah tumpukan utang. Di tengah proses itu, Rangga membuat keputusan besar lainnya. Satu-satunya jalan untuk bisa benar-benar bebas dari semua jeratan masa lalu adalah dengan menjual rumah peninggalan ayahnya. Rumah itu, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan keluarga, kini terasa seperti penjara yang penuh kenangan buruk. Lani menentang keras ide itu. Namun, Rangga tidak peduli. Dengan surat-surat kepemilikan yang sah atas namanya, ia mulai menawarkan rumah itu ke beberapa agen properti. Utang cicilan motor, utang kartu kredit atas nama Lani yang diam-diam ia buat, dan berbagai utang kecil lainnya harus segera dilunasi. Akhirnya, setelah beberapa minggu, rumah itu laku terjual. Harganya tidak terlalu tinggi karena dijual cepat, namun cukup untuk menutup semua lubang utang yang mereka gali selama ini. Rangga memanggil Lani untuk terakhir kalinya. Di hadapan seorang notaris, ia membagi sisa uang hasil penjualan rumah. Ia memberikan bagian yang adil untuk Lani, lebih dari yang seharusnya wanita itu terima. Ini bagianmu, kata Rangga sambil menyerahkan amplop tebal. Gunakan uang ini untuk memulai hidup baru. Setelah ini, kita tidak punya urusan apa-apa lagi. Lani menerima uang itu dengan tangan gemetar. Wajahnya menunjukkan campuran antara kelegaan dan penyesalan. Ia mungkin mendapatkan uang, tetapi ia telah kehilangan seorang suami dan sebuah keluarga. Tanpa banyak kata, Lani pergi dari kehidupan Rangga untuk selamanya. Rangga berdiri sendirian di depan rumah yang kini telah kosong. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa bebas. Harga yang harus ia bayar untuk kebebasan ini sangatlah mahal. Sebuah pernikahan yang hancur dan rumah kenangan masa kecilnya. Namun, ia tahu ini adalah harga yang pantas untuk sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai. Kini, ia hanya punya satu tujuan, mencari ibunya dan memulai segalanya dari nol. Setelah semua urusan penjualan rumah dan perceraian selesai, Rangga mendapati dirinya benar-benar sendirian. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil dan sederhana di dekat pabrik tempatnya bekerja. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk kasur lantai dan sebuah lemari plastik. Namun, di kesederhanaan itu, ia menemukan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tidak ada lagi teriakan Lani, tidak ada lagi dering telepon dari penagih utang. Ia melanjutkan hidupnya dengan disiplin. Bekerja keras di pabrik pada siang hari, dan beristirahat pada malam hari. Setiap kali gajian, ia menabung sebagian besar uangnya dengan cermat. Ia telah belajar nilai dari setiap lembar rupiah yang ia dapatkan dengan susah payah. Namun, di tengah rutinitas barunya, ada sebuah kekosongan besar di dalam hatinya. Ia merindukan ibunya. Setiap malam, sebelum tidur, bayangan wajah Sinta selalu muncul. Ia teringat masakan ibunya, nasihat-nasihat lembutnya, dan senyum tabahnya. Rasa bersalah menggerogotinya tanpa ampun. Bagaimana bisa ia membiarkan ibunya menderita sedemikian rupa? Bagaimana bisa ia hanya diam saat harga diri ibunya diinjak-injak? Ia ingin mencari Sinta, ingin bersujud di kakinya dan memohon ampun. Namun, ketakutan menahannya. Ia takut ibunya tidak akan memaafkannya. Ia takut ibunya sudah bahagia dengan kehidupan barunya dan tidak ingin diganggu lagi. Surat terakhir Sinta yang berbunyi, "Jangan cari ibu," terus menghantuinya. Beberapa bulan berlalu. Tabungan Rangga sudah cukup terkumpul. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk menemui Bu Rini. Ia menceritakan semua yang telah terjadi. Perceraiannya, penjualan rumah, dan pekerjaannya di pabrik. Bu Rini mendengarkan dengan penuh perhatian. "Saya tahu di mana ibumu tinggal,
Rangga, kata Bu Rini pada akhirnya. Tapi, saya tidak bisa langsung memberitahumu. Saya harus bertanya dulu pada ibumu, apakah beliau bersedia menemuimu. Hati Rangga mencelos. Kemungkinan ditolak oleh ibunya sendiri terasa begitu menyakitkan. Namun, ia mengangguk pasrah. Tolong sampaikan padanya, Bu. Sampaikan bahwa saya sangat menyesal. Saya tidak akan memaksanya jika beliau tidak mau bertemu. Saya hanya ingin tahu beliau baik-baik saja. Keesokan harinya, Bu Rini datang ke tempat kos Rangga dengan membawa secarik alamat yang tertulis di atas kertas. Ibumu bilang, pintu rumahnya selalu terbuka untukmu, ujar Bu Rini dengan senyum hangat. Jantung Rangga serasa berhenti berdetak sejenak, lalu berpacu dengan kencang. Perasaan lega dan haru membanjirinya, hingga ia tak sanggup berkata-kata. Sore itu juga, setelah pulang kerja, ia membersihkan diri, mengenakan kemeja terbaik yang ia miliki, dan membeli buah-buahan kesukaan ibunya. Dengan alamat di tangan, ia menuju ke Candi Lama. Jantungnya berdebar semakin kencang saat ia memasuki gang kecil yang bersih dan tenang itu. Ia menemukan bangunan kopel bertingkat seperti yang pernah diceritakan. Dan di sana, di salah satu pintu di lantai bawah, ia berhenti. Inilah tempatnya. Ia berdiri mematung di depan pintu itu selama beberapa menit, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Tangannya terasa dingin dan berkeringat. Rangkaian kata-kata permintaan maaf yang telah ia susun di kepala mendadak hilang entah kemana. Ia menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun reaksi ibunya nanti, ia harus menghadapi ini. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Suara ketukan di pintu membuat Sinta, yang sedang melipat pakaian di dalam, sedikit terkejut. Ia tidak biasa menerima tamu di sore hari. Dengan perlahan, ia berjalan dan membuka pintu. Saat melihat siapa yang berdiri di depannya, waktu seolah berhenti. Di sana, berdiri Rangga, putranya. Terlihat lebih kurus, lebih gelap, namun sorot matanya jernih dan penuh dengan kerinduan yang mendalam. Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Melihat wajah ibunya dari dekat setelah sekian lama membuat pertahanannya runtuh. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bersimpuh di lantai, memeluk kaki Sinta dengan erat. Isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ibu, maafkan Rangga. Bu, maafkan Rangga. Hanya itu kata yang sanggup keluar dari mulutnya, diucapkan berulang-ulang di sela isak tangisnya. Sinta terpaku sejenak, terkejut dengan reaksi putranya. Namun, hatinya sebagai seorang ibu langsung luluh. Ia merasakan ketulusan dalam tangisan itu. Dengan tangan gemetar, ia mengelus kepala Rangga. Air matanya sendiri mulai mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Berdirilah, nak. Jangan seperti ini, ucap Sinta dengan suara lembut. Ia membantu Rangga untuk bangkit. Ia memeluk putranya dengan erat, pelukan yang telah lama mereka berdua rindukan. Di pelukan itu, semua rasa sakit, kekecewaan, dan penyesalan seolah melebur dan menguap. Sinta mengajak Rangga masuk ke dalam kontrakan sederhananya. Mereka duduk berhadapan di tikar pandan. Rangga, dengan terbata-bata, menceritakan semua yang telah terjadi sejak Sinta pergi. Tentang perceraiannya dengan Lani, tentang pekerjaannya di pabrik seng, tentang penjualan rumah, dan tentang penyesalannya yang tak berkesudahan. Ia tidak menyembunyikan apapun, ia membuka semua keburukan dan kesalahannya di hadapan sang ibu. Sinta mendengarkan semua cerita itu dalam diam, tanpa menghakimi, tanpa menyela. Ia melihat perubahan besar pada diri putranya. Rangga yang kini duduk di hadapannya bukan lagi anak manja yang egois, melainkan seorang pria yang telah ditempa oleh kerasnya kehidupan. Semua sudah berlalu, Engga, kata Sinta setelah Rangga selesai bercerita. Yang penting, kamu sudah belajar dari kesalahanmu. Ibu sudah memaafkanmu sejak lama. Seorang ibu tidak akan pernah bisa membenci anaknya. Malam itu, Rangga tidak kembali ke tempat kosnya. Ia menginap di kontrakan ibunya, tidur di atas tikar beralaskan selimut tipis. Namun, itu adalah tidur paling nyenyak yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Beberapa bulan kemudian, dengan uang tabungan Rangga dan sisa uang hasil penjualan rumah, mereka membuat sebuah keputusan besar.
Mereka mengambil sebuah rumah sederhana melalui KPR BTN di daerah pinggiran kota. Rumah kecil dengan 2 kamar tidur dan sebuah halaman belakang mungil. Angsurannya 1 juta rupiah per bulan, jumlah yang mampu mereka tanggung bersama. Di suatu senja yang indah, Sinta dan Rangga duduk bersama di teras rumah baru mereka, menikmati teh jahe hangat buatan Sinta. Langit Semarang diwarnai oleh semburat jingga yang damai. Rangga kini telah dipromosikan menjadi pengawas di pabrik. Sementara Sinta telah memutuskan untuk berhenti bekerja dan menikmati masa tuanya. Rangga janji, Bu. Rangga akan bahagiakan ibu. Rangga tidak akan pernah mengecewakan ibu lagi, ucap Rangga sambil menatap wajah ibunya yang kini terlihat begitu tenang dan bahagia. Sinta tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. Ibu sudah bahagia, Nak? Sangat bahagia. Mereka menatap senja yang perlahan turun, menutup hari dengan kehangatan dan harapan baru. Di kota lumpia yang ramai, di sebuah teras rumah yang sederhana, sebuah keluarga telah menemukan kembali jalan pulangnya. Kisah mereka adalah bukti bahwa sekelam apapun malam, fajar akan selalu datang, dan setelah badai yang paling hebat sekalipun, akan selalu ada senja yang damai menanti.